silahkan yang menganggap nyaman atau apa sebenarnya sebenarnya ini ada hubungan materi. Sebelah kiri ada cuman kurang sedikit. Tapi sebelum kami baca pertanyaan mungkin biar ada sedikit mas kemarinannya, kita akan bagikan buku dengan menentukan pertanyaan. Pertanyaan pertama yang bisa silakan mengacungkan tangannya, yaitu tahun berapa Masjid Agung didirikan? Ada yang tahu? Tahun berapa? Silakan angkat tangan. Artinya besar ini. Tahun berapa? Silong. Ya ada. Yang dua dulu ya. Berapa? 1985. Nah, kemudian hadiah yang kedua, sebutkan 4 kandungan iman kepada Allah. Silakan. Nah, kedua. Nah, Masya Allah. Silakan pilih di sini aja. Soalnya itu semuanya. Kami bacakan satu pertanyaan dulu. Dari bawah ini nanti kita masuk. Bismillah. Apakah kalau kita sedang sakit, iman kita berkurang sehingga kita beribadah juga turun? Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman bertambah dan berkurang dengan amal ketaatan, berkurangnya dengan amal maksiat. Bagaimana dengan musibah berupa sakit dan yang sejenisnya, apa itu mengurangi iman? Sesungguhnya musibah adalah ujian. Musibah adalah ujian untuk Allah menguji iman. Untuk Allah menguji iman. Jika dengan musibah itu orang kembalikan musibah kepada Allah, berarti dia itu lulus ujian. Dia adalah ujian. Wabashiril mu'minin, wabashiril sabirin. Bila kabar kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah pemberian Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika seseorang mereka ditimpa sakit, maka dia berarti terkena ujian. Bagaimana dengan amal dia yang berkurang? Karena sakit dia nggak bisa ke masjid. Karena sakit sholatnya dia dengan duduk, maka tidak sedikit pun mengurangi iman. Bahkan Allah SWT menyebutkan seorang yang dia itu punya udzur dengan sebab sakit, atau dengan udzur dia itu tidak bisa menunaikan ketaatan, maka Allah mengganjar orang yang ingin menunaikan sebagaimana sebelum udzur, sebagaimana ketika dia mendapatkan udzur tersebut dicatat sebagaimana hari-hari biasa. Orang bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya sakit, musibah tidak mengurangi iman, tetapi adalah ujian iman. Jika dengan diuji iman, kemudian seorang tetap bersikukuh untuk ke masjid. Ya Allah, seandainya bukan karena sakit, niscaya aku akan datang berangkat ke masjid, karena dia mendengar surat ada. Ya Allah, jika karena bukan sakit kakiku akan sholat dengan berdiri. Jangan juga bukan karena migrain yang ada di kepala aku akan sholat dengan berdiri, tetapi aku tidak mau berdiri. Ya Allah, maka berikan aku duduk. Menunjukkan dia tidak berkurang imannya, tidak berkurang imannya. Dan ini adalah perkara yang jelas, adalah perkara yang nampak, yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala. Kemudian hadiah seterusnya, pertanyaannya, silakan yang bisa jawab. Siapa nama
Imam Masjid Agung. Nah, tangan siapa? Ayo, orang jauh nggak apa pasti. Nah, siapa imam tetapnya? Ada yang tahu angkat tangan? Silakan. Kok gini? Siapa? Hah? Apa? Pak Hanafi. Betul? Betul Pak? Masya Allah. Saya juga nggak tahu. Terus pertanyaannya yang masuk. Ustaz, jelaskan kepada anak tentang hadis bahwa surga dan neraka setiap orang sudah Allah tetapkan dalam kitab Lauh Al-Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Ma minkum illa wa qad qudira maq'aduhu fil jannati wa maq'aduhu fin nar." Tidak ada seorang pun dari kalian wahai umat, melainkan telah Allah tulis di mana tempat tinggalnya, apakah di surga, apakah di neraka. Kemudian para sahabat menimpal, "Ya Rasulullah, afala nattakilu?" Ya Rasulullah, apakah kita tidak seperti bergantung saja ya Rasulullah? Lah, jangan bergantung. I'malu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah kalian, sesungguhnya setiap orang itu oleh Allah dimudahkan menuju apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Menuju apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, penjelasan para ulama yang kita harus ketahui. Allah menulis di Lauh Mahfuz bukan karena Allah itu memaksa Anda. Allah menulis di Lauh Mahfuz karena Allah itu ilmunya adalah azali, abadi. Berdasarkan ilmu Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Sehingga Allah sudah berfirman kepada orang, "Uktub ma aktub, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah wahai qalam. Qalam bertanya, apa yang harus tulis ya Allah? Allah berfirman kepada qalam, tulislah apapun yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat, sampai siapa yang di neraka, sampai siapa yang di surga, Allah sudah ketahui. Allah sudah ketahui dengan ilmunya yang azali dan abadi. Sehingga catatan Lauh Mahfuz adalah catatan yang menunjukkan ilmu Allah yang luar biasa, yang tidak ada yang menandingi. Hanya Allah yang memiliki ilmu seperti itu, yang azali, yang abadi, tidak ada awalnya sejak kapan Allah Maha Tahu, dan tidak ada akhirnya, tidak sebagaimana ilmunya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Adapun ilmunya makhluk, kita itu tahu setelah sebelumnya tidak tahu, dan setelah kita tahu mungkin nanti kita jadi tidak tahu dengan sebab lupa, dengan sebab pikun dan yang semisal. Tetapi Allah SWT ilmunya tidak demikian. Allah mengetahui yang di langit, mengetahui yang di bumi, dan Allah berkehendak untuk mencatat setiap apa yang Allah ketahui dan diperintahkan dicatat oleh qalam. Dan itu catatan di Lauh Mahfuz. Sehingga tidak ada pemahaman bahwa catatan di Lauh Mahfuz adalah paksa. Tapi yang benar, catatan Lauh Mahfuz adalah ilmunya Allah SWT. Semua dicatat oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Dan semua kejadian yang bakal terjadi sampai hari kiamat tidak ada yang menyelisih, tidak yang tidak sesuai dengan catatan Lauh Mahfuz. Kenapa? Menunjukkan ilmu Allah adalah benar. Ilmu adalah benar, hakun, itu adalah ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satu pun kejadian melainkan tepat sesuai dengan catatan di Lauh Mahfuz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada pelajaran. Ketika disebutkan demikian oleh Rasulullah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattaqin?" Wahai Rasulullah, bukankah kita hendaknya kalau begitu bersaja saja dengan catatan amal, bahwa seseorang dicatat di surga atau sudah di neraka? Artinya apa? Dan kita itu tidak berbuat apa-apa, berarti kita pasrah saja. Maka maksudnya apa? Maksudnya kita itu menjadi orang-orang Jabriyah. Apakah kita tidak sebaiknya menjadi orang-orang Jabriyah saja ya Rasulullah? Kita tidak berbuat apa-apa karena kita semuanya tidak sebab dipaksa. Kata
Tapi kalian harus beramal, menunjukkan bahwa setiap seseorang tidak boleh bergantung kepada takdir, menunjukkan menyimpangnya akidah Jabriyah dari akidah kitab dan sunnah, dari akidah ahli sunnah wal jamaah, dan menunjukkan bahwa yang benar seseorang harus beramal untuk kebaikan-kebaikan yang dia inginkan. Kita bertanya, kenapa Nabi SAW memerintahkan agar kita beramal? Karena sesungguhnya amalan adalah salah satu sebab mendapatkan rahmatnya Allah untuk seseorang masuk ke dalam surga. Amalan adalah salah satu sebab seseorang mendapatkan rahmatnya Allah yang dengannya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apabila seseorang mengetahui hal ini, maka dia tidak akan memilih beramal. Dia tinggalkan itikal, yaitu bergantung kepada takdir. Yang kedua, kenapa Rasul perintahkan agar kita beramal? Karena tidak ada seorang pun yang tahu takdirnya kecuali setelah terjadi. Tidak ada satu pun makhluk yang tahu tentang takdirnya kecuali setelah terjadi. Apa yang setelah ini terjadi kita tidak tahu, tapi yang sudah berlalu kita tahu. Buat tadi kita ditakdirkan Allah mengikuti sesi yang pertama pengajian misalnya. Kita sudah tahu tapi sudah terjadi. Tapi sebelum terjadi kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma yadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun mana taksibu ghadan. Sesungguhnya Allah lah dan yang di tangannya perkara yang gaib. Dialah yang menurunkan hujan. Dia pula yang mengetahui apa yang terjadi di rahim. Dia adalah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dia adalah zat yang tidak ada makhluk pun, jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Seperti tidak ada satu pun jiwa yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang tahu. Apabila tidak ada yang tahu, siapa di antara manusia yang mau ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang belum dimasukkan ke dalam neraka? Adakah orang yang dia rela ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka? Semua tidak ada yang mau. Sampai orang yang paling jahat pun dia akan berharap, nak, kamu jangan berbuat jahat seperti bapak, kamu harus berbuat baik, nak. Kenapa? Karena dia tahu muaranya akan buruk. Menunjukkan dia sendiri sebenarnya tidak mau menjadi orang yang muaranya buruk. Semua kita ingin masuk surga. Semua kita ingin di Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama tidak tahu muaranya. Yang kita semuanya punya keinginan yang baik, maka yang benar adalah beramal. Oleh karena tentang masalah takdir para bapak para ibu yang dirahmati Allah, jangan sibuk dengan apa yang nanti, tetapi persiapkan apa yang kamu usahakan lebih baik daripada hari kemarin. Kalau anda merasa sekarang itu tidak punya ilmu, maka wajib anda belajar. Kalau anda merasa bukan orang yang punya amal yang banyak, wajib anda segera beramal. Kalau anda merasa saya tidak pandai, berarti anda wajib juga mempelajari nas-nas dari supaya memiliki kepandaian. Begitu dan seterusnya. Begitu dan seterusnya. Kalau anda ingin masuk surga, anda ingin jauhkan dari neraka, maka hendaknya anda beriman, hendaknya beramal soleh yang Allah SWT perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Fakulun muyassarun lima khuliqa. Yang terakhir, setiap orang dimudahkan oleh Allah SWT menuju apa yang Allah ciptakan baginya. Ketahuilah sesungguhnya yang menjadikan kita semuanya ringan kaki menuju tempat ini adalah kehendak Allah SWT yang ditunjukkan bahwa kita dimudahkan salah satunya menuju kepada muara yang baik nanti. Oleh karena bersyukurlah kepada Allah. Allah yang memudahkan, bukan karena kita mampu, bukan karena kita yang hebat, bukan. Allah yang memudahkan. Fakulan muyassarun, setiap orang dimudahkan. Allah yang mudah. Allah yang memudahkan kita membaca Al-Quran. Allah yang memudahkan kita sholat berjamaah. Allah yang memudahkan kita hadir di majlis-majlis pengajian, sehingga menunjukkan Allah pun Maha Rahman. Allah Maha Rahman.
Allah SWT tidaklah seseorang itu melakukan sesuatu melainkan karena kehendak yang Allah SWT berikan. Demikian juga kalau seseorang itu menunaikan amal-amal maksiat kok dia itu merasa ringan, dia harus takut, dia harus segera takut kepada Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada yang membuat dia ringan melainkan berarti dia dimudahkan menuju muara yang jahat, menuju nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tanda-tanda dari suul khotimah ada di situ. Maka segera tinggalkan maksiat, kembali kepada ketaatan. Sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan Allah menuju kepada muara yang baik. Muara yang baik dengan amal-amal ketaatan, dengan amal-amal sholih yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang berhadiah. Jadi pertanyaan yang jawaban sekarang pertanyaan berhadiah. Sebutkan ayat yang menyebutkan sholat itu adalah iman. Ayat dalam Quran yang menyebutkan sholat itu adalah iman. Silakan. Ya nggak apa-apa, bisa. Barakallahu fiik. Jadi maksud saya bukan yang itu. Yang dalam Al-Baqarah. Ada yang menyebutkan yang lain? Enggak apa-apa. Pertanyaan mungkin karena tadi sebelah kanan terus, sekarang sebelah kiri walaupun agak sedikit kurang nyambung. Kita angkat sebelah kiri biar seimbang sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Barang siapa mati sedangkan tidak ada ikatan baiat pada lehernya, maka matinya seperti matinya bangkai jahiliyah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Tanya, apa maksud dari hadis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, tetapi dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa man mata laisa fi bai'atun famaitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia mati dan dia tidak memiliki bai'at, maka dia mati dalam salah satu cabang-cabang jahiliyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter jahiliyah itu banyak. Sifat jahiliyah itu banyak. Ada karakter jahiliyah yang adalah kekufuran, ada karakter jahiliyah itu adalah kefasikan. Disebutkan oleh Umar bin Khattab, barang siapa yang tidak ada bai'at, maka sebenarnya dia mati dalam karakter jahiliyah. Para ulama tidak menghukumi kalau yang dimasukkan adalah kufur seperti kufurnya orang-orang jahiliyah, tapi dia adalah mati dalam satu cabang karakter sifat jahiliyah. Dia adalah mati di antara salah satu cabang sifat jahiliyah, dan bukan dikatakan sebagai orang yang sebagai kafirnya orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barang siapa yang mereka mengetahui ada pemimpin yang benar, yang sah, yang dikukuhkan oleh kaum muslimin, dan dia tidak menobatkannya sebagai pemimpin, tidak mengakuinya sebagai pemimpin, dia tidak mengukuhkannya sebagai pemimpinnya, kemudian dia mati di atas apa yang ada padanya tersebut, maka dia matinya adalah pada satu cabang di antara kematian sifat dan karakter jahiliyah, dan dia adalah berdosa besar. Dia adalah berdosa besar. Nah, barakallahu. Kemudian karena sudah lewat dari jadwal yang dijadwalkan, kita mungkin habiskan hadiah ini saja. Pertanyaannya nanti insyaallah nanti subuh di Fastabiqul Khairat ada kajian pula. Pertanyaannya di sini, apa arti iman? Arti iman sebelah kanan yang belum. Arti iman, ada yang mau angkat tangan silakan. Masih ada 2 hadiah. Arti iman. Gak ada, berarti sebelah tengah. Arti iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mohon maaf, bukan menurut Jahmiyah Mu'tazilah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah.
Mana ini? Antum berdua gimana ini berdua ini? Ayo siapa yang mau ngalah, siapa yang mau menang? Ah, yang sebelah sini dulu, Ustaz. Silakan. Iya. 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 Nah, masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, silakan. Bismillah. Kemudian pertanyaan akhir hadiah yang bisa menjawab silakan. Ini mungkin agak sedikit aneh pertanyaannya ya, tidak sesuai pembahasan. Berapa ukuran luas Masjid Agung? Nah, ada yang bisa menjawab? Dakwah nampak ya. Ukurannya berapa ini? Yang biasa tukang yang bisa jawab ini. Santri nggak bisa jawab ini. Hah? 40 50. Salah Pak ya? Salah. Benar Pak? 40 50. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Orang tua diberitahu akhir. Nah, jadi mungkin yang bisa disampaikan karena sudah agak larut malam. Untuk pertemuan seterusnya sila dihadiri besok subuh ya di Masjid Astabiqul Khairat, Jalan Yos Sudarso, samping Rumah Melayu atau samping Masjid Baru Rumah Melayu. Ya, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya, dan kami juga mohon maaf kepada seluruh jamaah mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam keburukan yang bisa merubah iman kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.